Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama Code with Yagi. Kotlin mempunyai berbagai macam fitur menarik yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Salah satu fitur yang selanjutnya perlu kita ketahui adalah Standard Function Library, yaitu sebuah extension function dari sebuah objek yang menggunakan lambda sebagai argumen atau yang disebut sebagai higher order function. Kotlin Standard Library memiliki beberapa fungsi yang tujuan utamanya adalah bagaimana menuliskan logika kode di dalam konteks dari sebuah objek. Dalam menggunakan fungsi tersebut, kita akan memanfaatkan lambda expression yang memiliki ruang lingkupnya sendiri, di mana dalam ruang lingkup tersebut kita dapat mengakses konteks dari sebuah objek. Fungsi inilah yang dinamakan sebagai scope function. Beberapa fungsi yang berada di dalamnya antara lain let, run, with, apply, dan also. Pada dasarnya, beberapa fungsi tersebut melakukan tugas yang sama, yaitu mengeksekusi blok kode dari dalam sebuah objek. Yang membedakannya adalah bagaimana objek tersebut tersedia dan seperti apa hasil yang didapat dari seluruh expression yang berada di dalam blok. Sebelum kita membahas beberapa fungsi yang menjadi bagian dari scope function tadi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara mengakses konteks sebuah objek dari dalam lambda yang menjadi bagian dari scope function. Terdapat dua cara, yaitu diakses sebagai lambda receiver dan lambda argumen. Keduanya memiliki kapabilitas yang sama dan tentunya digunakan untuk kasus yang berbeda. Beberapa fungsi yang menggunakan lambda receiver adalah run, with, dan apply. Ketika ingin mengakses konteks dari sebuah objek, kita bisa saja tidak menuliskan atau menghilangkan kata kunci this. Misalnya seperti penggunaan fungsi apply berikut. Cara ini memiliki kekurangan, yaitu kita tidak dapat membedakan objek receiver dengan objek yang berada dari luar lingkup fungsi tersebut. Alih-alih, cara ini lebih ditujukan untuk operasi objek itu sendiri, seperti memanggil fungsi dan inisialisasi nilai dari anggota yang menjadi bagian dari objek tersebut. Selanjutnya, fungsi yang menggunakan lambda argumen untuk mengakses konteks dari sebuah objek adalah fungsi let dan also. Berbeda dengan lambda receiver, nilai dari argumen tersebut dapat kita gunakan untuk diproduksi atau diinisialisasikan untuk variabel lain. Contohnya seperti berikut. Secara default, nama dari argumen tersebut adalah it. Namun, kita dapat mengubahnya seperti berikut. Selanjutnya kita akan membahas scope function with lambda receiver. Yang pertama kita membahas fungsi run. Fungsi run akan mengembalikan nilai berdasarkan expression yang berada di dalam blok lambda. Untuk mengakses konteks dari objek, ia akan menggunakan receiver this. Fungsi run akan sangat berguna jika di dalam blok lambda terdapat inisialisasi objek dan perhitungan untuk nilai kembalian. Contoh penggunaannya seperti berikut. Selanjutnya fungsi with. Pada dasarnya, fungsi with bukanlah sebuah extension, melainkan hanyalah fungsi biasa. Konteks objeknya disematkan sebagai argumen dan dari blok lambda diakses sebagai receiver. Contohnya seperti berikut. Nilai yang akan dikembalikan adalah berdasarkan expression yang berada di dalam blok lambda. Misalnya seperti berikut. Fungsi with sendiri
disarankan untuk mengakses apa yang menjadi anggotanya tanpa harus menyediakan nilai kembalian. Berbeda dengan fungsi-fungsi sebelumnya, nilai yang dikembalikan dari fungsi apply adalah nilai dari konteks objeknya, dan objek konteksnya tersedia sebagai receiver atau disk. Baiknya, fungsi apply dapat melakukan inisialisasi atau konfigurasi dari receiver-nya. Perhatikan kode berikut. Dengan fungsi apply, kita bisa menuliskannya seperti ini. Selanjutnya, scope function with lambda argument. Yang pertama kita akan bahas fungsi let. Fungsi let menggunakan argumen it untuk mengakses konteks dari sebuah objek. Penggunaan fungsi let akan banyak kita temukan pada objek yang bertipe non-null. Contohnya seperti berikut. Dengan menggunakan fungsi let seperti kode ini, kita bisa mengurangi penggunaan operator save call seperti berikut. Lalu, bagaimana jika kita ingin menjalankan logika kode lain jika objeknya bernilai nol? Di sini kita akan memanfaatkan fungsi lainnya, yaitu run, dan elseif operator yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contohnya seperti berikut. Sedangkan untuk nilai kembalian, ia bergantung pada expression yang berada di dalam blok lambda seperti pada contoh sebelumnya. Karena pada baris terakhir dari blok lambda tersebut adalah fungsi print. Maka, nilai yang akan dikembalikan adalah unit. Ini dikarenakan fungsi print sendiri mengembalikan nilai unit. Fungsi also sama seperti fungsi apply, di mana nilai yang dikembalikan adalah nilai dari konteks objek. Namun, untuk konteks objeknya tersedia sebagai argumen atau it. Fungsi also baiknya digunakan ketika kita ingin menggunakan konteks dari objek sebagai argumen tanpa harus mengubah nilainya. Bisa kita lihat contohnya.